Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan kami, keluarga Andriana. Kali ini kami akan membagikan pengalaman kami berwisata 3 hari 2 malam di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua dan menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ingin berwisata ke sini. Pada hari pertama setelah makan siang, kami langsung check-in ke hotel. Hotel yang kami pilih Heritage Hotel Toraja. Hotel yang mempunyai gaya arsitektur rumah tradisional suku Toraja yang telah dibangun sejak tahun 1995. Pemandangan di hotel ini sangat menarik karena kita dikelilingi oleh pegunungan dan taman-taman yang ditata sangat apik. Sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat-tempat wisata, kami beristirahat dahulu setelah melakukan perjalanan kurang lebih 2 jam dari kota Palopo. Dari balkon kamar kami terlihat pemandangan yang sangat cantik, di mana terdapat pegunungan dan tongkonan yang dijadikan penginapan di hotel ini. Setelah cukup beristirahat, kami melanjutkan perjalanan ke destinasi pertama kami, yaitu Desa Wisata Ketekesu. Ketekesu ini mungkin destinasi wisata yang paling sering dikunjungi di Toraja Utara ya. Karena menurut kami, Ketekesu ini paket lengkap wisata di Toraja. Yang pertama, karena lokasinya yang dekat dan mudah dicapai. Yang kedua, pemandangannya yang sangat cantik dan menyegarkan karena dikelilingi oleh persawahan dan pegunungan. Yang ketiga, karena kita akan menemukan sebuah kompleks rumah adat Toraja atau tongkonan yang sangat ikonik di Tanah Toraja ini, lengkap dengan kehidupan tradisional masyarakat yang masih kita temukan di sini karena memang terdapat sekitar 20 kepala keluarga yang tinggal di wisata Ketekesu ini. Dan yang tidak kalah menarik adalah terdapat peninggalan purbakala berupa kuburan batu yang diperkirakan berusia lebih dari 500 tahun. Dan sepanjang jalan menuju kuburan batu kita akan menemukan banyak toko-toko souvenir. Dan sekarang kita sudah memasuki area kuburannya ya. Yang di bawah ini adalah kuburan-kuburan baru yang belum terlalu lama maksudnya. Sedangkan yang di atas ini merupakan kuburan-kuburan yang sudah berusia di atas 500 tahun ya. Di dalam kubur batu yang menyerupai sampan atau perahu yang kita lihat ini terdapat sisa-sisa tengkorak dan tulang manusia. Dan hampir semua kubur batu yang ada di sini menempel di dinding dan di dalam goa ya teman-teman. Dimana semakin tinggi dimakamkan, maka semakin tinggi pula status kebangsawanan orang yang dimakamkan tersebut. Selesai dari Ketekesu, kami menuju ke destinasi kedua kami, yaitu Buntu Burake atau Patung Yesus Memberkati. Buntu Burake ini terletak di Kecamatan Burake, Tanah Toraja, dan bisa ditempuh sekitar 15 menit dari kota Makale. Tapi kalau tadi dari Ketekesu itu kita sekitar 30 menit ya, karena lumayan jauh, sekitar 17 km. Di sini kita bisa melihat patung Yesus yang tertinggi di dunia ya. Tingginya mencapai 45 meter. Dan ini juga berada di dataran tinggi, jadi kita bisa menyaksikan keindahan kota Makale dan pegunungan yang ada di sekeliling patung Yesus Memberkati ini. Dan waktu yang paling tepat untuk datang ke Buntu Burake ini bisa di pagi hari karena kita akan menyaksikan sunrise, dan juga bisa di sore hari karena kita akan melihat sunset. Dan tidak kami sarankan untuk datang di siang hari karena cukup panas karena ini ada di dataran tinggi. Dan untuk perjalanan menuju patung Yesus Memberkati ini cukup berkelok dan menanjak ya.
Jadi pastikan kendaraan teman-teman cukup prima untuk sampai ke Toraja ini. Selesai juga perjalanan di hari pertama ini. Selesai dari Buntu Burake, kami memutuskan untuk kembali ke hotel untuk beristirahat karena kami akan bersiap-siap. Esok pagi kami akan berangkat ke Lolai sekitar pukul 5 pagi selepas sholat subuh. Sekarang sudah masuk hari kedua. Di pagi hari jam 5 kami sudah berangkat menuju ke destinasi ketiga kami, yaitu negeri di atas awan Totombi yang berada di kawasan Lolai. Totombi ini memiliki ketinggian sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut ya. Jadi di Totombi ini kita akan melihat pemandangan yang sangat sensasional, yaitu hamparan gulungan awan putih yang berada di depan muka kita ya. Dimana di sela-sela gumpalan awan putih tersebut terlihat puncak-puncak gunung yang menjulang tinggi dengan kokoh, sehingga benar-benar menghadirkan sensasi hidup di atas awan. Dan bagi teman-teman yang berencana ke Lolai ini, kami sarankan untuk menyediakan jaket tebal karena suhu udara di atas ini lumayan sangat dingin ya teman-teman. Dan di sini juga kalau kami lihat terdapat banyak tenda-tenda dari para pengunjung ya, yang artinya mereka memang bermalam di sini, dan itu mungkin sensasi yang lebih dahsyat lagi ya teman-teman. Setelah selesai di Totombi, kami menuju destinasi keempat kami, yaitu Lempe. Masih sama lokasinya di Lolai juga. Jadi ini mirip-mirip dengan Totombi. Hanya saja di Lempe ini terdapat sebuah hotel yang sangat ikonik ya, dimana kita bisa melihat gumpalan awan itu dari jendela kamar kita. Jadi serasa kita tidur di atas awan. Karena kami kesini sudah agak siang, jadi gumpalan awannya sudah mulai menghilang ya. Tapi masih terdapat awan-awan putih yang mengelilingi pegunungan yang dapat kami lihat. Di Lempe ini juga terdapat tongkonan yang sangat cantik dan dapat disewa untuk bermalam di sini ya. Di Lempe ini juga disediakan spot-spot foto bagi para pengunjung ya. Dan setelah puas menikmati pemandangan awan, kami coba untuk sarapan pagi dengan memesan Indomie rebus dan teh hangat ya. Lumayan untuk menghangatkan badan. Sekitar jam 8:30 pagi kami kembali ke hotel untuk sarapan pagi di hotel ya, karena memang di hotel disediakan sarapan pagi. Untuk sarapan pagi di hotel ini kami rasa cukup lengkap dengan prasmanan. Dan setelah perut kenyang, kami mencoba kolam renang dari hotel ini ya, yang sangat cantik kolam renangnya. Ini kolam renangnya terdiri dari 2 kolam ya, ada kolam anak yang berbentuk love dan juga kolam dewasa yang cukup besar ya. Dari kolam renang ini juga pemandangannya sangat cantik ya. Kita bisa lihat tongkonan-tongkonan dan gunung-gunung yang sangat indah. Dan suhu air di kolam renang ini cukup dingin, jadi kami mungkin tidak berlama-lama berenang karena kami akan segera check out dan melanjutkan ke destinasi kelima kami, yaitu Museum Budaya Rambu Solo Negandeng.
Museum Negandeng ini terletak di Lembang Palangi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 10 km dari kota Rantepao. Sedangkan nama Negandeng sendiri berasal dari salah satu tokoh masyarakat Toraja yang bernama Negandeng. Dan di museum ini kita bisa melihat deretan jenis-jenis tongkonan yang ada di Toraja. Kemudian kita juga bisa melihat koleksi-koleksi museum berupa batu menhir, kemudian ada patung Negandeng, patung kerbau, dan gong belang. Dari Museum Negandeng kami lanjut ke destinasi ke-6 kami, yaitu Kompleks Megalit Kalimbung Bori, yang merupakan situs batu berdiri ala Toraja yang mirip seperti Stonehenge. Kompleks Megalit Bori ini menjadi tempat yang sangat penting bagi masyarakat Toraja, karena banyak orang Toraja yang percaya bahwa situs ini adalah tempat suci yang terkait dengan roh nenek moyang mereka, di mana di situs ini juga digunakan untuk upacara pemakaman dan ritual keagamaan lainnya. Salah satu hal yang menarik dari Kompleks Megalit Kalimbung Bori ini adalah ukuran batu-batunya yang sangat besar ya teman-teman. Batu-batu ini bisa mencapai tinggi hingga 4 meter dengan berat bisa puluhan ton. Dan yang menjadi misteri hingga saat ini adalah bagaimana caranya mereka bisa memindahkan batu-batu ini ya teman-teman. Dan di Kompleks Megalit ini juga terdapat beberapa patung dan relief yang sangat menarik. Selain itu juga ada tongkonan ya teman-teman. Patung-patung ini juga menggambarkan berbagai tokoh dan hewan yang menjadi kepercayaan masyarakat Toraja. Dari Kalimbung Bori kami langsung menuju ke hotel kami yang kedua, yaitu Santai Hotel Toraja, yang terletak di Lang Tanduk, Kecamatan Rantepao, Toraja Utara. Jadi kami langsung check-in, dan sambil menunggu check-in karena kami belum makan siang, kami juga memesan makan siang di resto ini ya, karena resto ini memiliki restoran dengan pemandangan yang sangat cantik. Di depan resto ini kita bisa lihat hamparan pegunungan yang dikelilingi oleh sawah-sawah yang hijau ya. Dan kita juga dapat jus sebagai welcome drink. Dan ini makanannya sudah siap. Kami pemesan kalau nggak salah itu ayam kalasan dan chicken katsu. Selesai makan, kami langsung menuju kamar untuk beristirahat karena sudah cukup lelah mengelilingi Kalimbung Bori dan Museum Negandeng tadi. Dan vibes Hotel Santai Toraja ini seperti di Ubud, Bali ya teman-teman, dengan desain interior hotel yang sangat artistik dan sangat nyaman ya. Jadi kami beristirahat dahulu sebelum melanjutkan ke destinasi ke-7 kami, sekalian membeli oleh-oleh ya. Jadi dari balkon hotel ini terlihat sangat indah, kita bisa lihat sawah dan pergunungan ya. Setelah cukup istirahat, kami lanjut ke destinasi ke-7 kami, yaitu Pasar Seni Topao, yang terletak di Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara. Topao ini selain jadi tempat oleh-oleh juga sebagai tempat kuliner ya teman-teman. Di Topao ini teman-teman akan menemukan produk-produk khas Toraja seperti baju, topi, tas, dompet, ukiran, gantungan kunci, dan lain-lain ya.
Setelah membeli beberapa oleh-oleh di Topao, kami kembali ke Santai Hotel Toraja untuk beristirahat. Dan sekarang sudah masuk hari ketiga. Pagi hari kami buka dengan sarapan di hotel. Hotel Santai Toraja ini sarapannya cukup lengkap ya, karena kita akan mendapati jus, buah-buahan, terus kemudian ada kopi teh. Untuk makanan beratnya nanti ada nasi katsu, kemudian juga ada ayam panggang dan sayur-sayur rebus ya. Jadi sarapannya itu sangat sehat sekali. Walaupun di sini hanya tersedia 12 kamar, tapi sarapannya itu sangat banyak dan lengkap, dan menurut kami cukup enak dan bergizi ya. Dan setelah sarapan kami istirahat untuk kemudian check out, karena kami akan melanjutkan ke destinasi ke-8 kami, yaitu pemakaman Goa Londa. Londa ini terletak di Sangubua, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara. Jadi sebelum kembali ke Makassar, kami singgah di pemakaman Londa dulu ya teman-teman. Dan Londa ini menawarkan sensasi wisata yang berbeda ya teman-teman. Nanti teman-teman akan menemukan makam kuno di dalam goa, di mana nanti kita akan melihat langsung jenazah yang berisi tulang belulang di dalam goa. Di luar goa itu terdapat banyak sekali tau-tau atau patung yang menyerupai wajah orang asli yang meninggal yang dikuburkan di sana ya. Nanti di dalam Londa ini terdapat 2 goa ya, dan kita harus menggunakan pemandu wisata apabila berwisata ke sini. Karena di dalam goa itu situasinya sangat gelap dan cukup menyeramkan ya, jadi kita butuh pemandu dan lampu Petromax untuk menerangi jalan ya. Ini kita masuk ke gua pertama ya. Guanya nggak terlalu dalam sebenarnya teman-teman ya, tapi cukup sempit. Ada di beberapa bagian yang longgar, tapi kebanyakan itu sempit. Nah, terus kalau yang hancur petinya begini itu sebenarnya bisa dibuatkan peti baru lagi. Tapi kalau di Toraja itu harus mulai upacara dulu. Upacara kedua orang Toraja biasa namanya itu upacara mak nenek. Yang ganti baju itu? Ya, biasanya kalau mayatnya masih utuh ada yang diganti bajunya. Terus ini kan sesajen itu bisa dibersihkan, bisa dibuatkan peti baru lagi yang udah hancur petinya. Ini kan saja semua rokok, koin, uang kertas itu. Ini asalnya dari keluarganya ya? Iya, dari keluarganya. Tapi ini banyak kan dari tamu yang kasih sebenarnya Pak. Oh gitu. Ini banyak sekali kan. Yang baru ya? Ya. Biasanya kalau tamu yang kasih itu sebagai tanda permisi. Ya, tapi itu tidak dipaksakan. Oh, saya tidak merokok. Ya, nggak apa-apa Pak. Ya. Oke, kita lanjut ke sana. Oh, tetap gitu ya? Ya. Nah, terus yang 2 tengkorak jiwa ini tuh yang kita dengar dari orang tua itu hampir mirip kisahnya sama Romeo and Juliet. Oh, sepasang dia? Ya, sepasang yang dulunya mereka itu pacaran terus mau menikah, tapi nggak direstuin karena mereka itu masih ada hubungan darah, masih sepupu 1 kali. Nah, kalau di Toraja itu kan tidak boleh, masih dianggap saudara. Biasanya bisa menikah sampai sepupu 3 kali, 4 kali. Nah, mereka berdua itu mengambil jalan pintas, gantung diri sama-sama. Ambil tali gantung diri, terus gantung dirinya itu di samping rumahnya mereka berdua. Dan ini kita masuk ke goa yang kedua. Goa yang kedua ini lebih pendek lagi ya teman-teman, sekitar 5 meter saja. Tapi lebih banyak peti mati dan tengkorak yang dimakamkan di sini. Bocor kayaknya. Bocor. Apanya? Pakai plastik tidak? Itu pakai plastik biar nggak ada rembesan air, biar petinya itu cepat lapuk. Yang di atas yang sudah hancur petinya semua, keluarganya tidak buatkan peti baru lagi, makanya disusun. Katanya dulu itu sebelum dibuka sebagai objek itu berserakan di bawah sini. Keluarga akan musyawarah lalu dipindahkan. Upacara dulu baru dipindahkan. Makanya di sini tuh kalau ada apa-apa harus upacara dulu. Misalnya prosesi lagi.
Marga apa yang tinggal di sini, Pak? Nah, ini satu rumpun semua di sini tuh rumpun tolengkek dengan topang rapak, Pak. Namanya tolengkek topang rapak. Nah, jadi selain dari itu nggak boleh datang dimakamkan di sini. Karena masing-masing di Toraja itu punya pemakaman sendiri-sendiri. Yang ketek kesuk dia kan lain juga. Marganya? Ya, rumpun keluarganya. Lemo lain juga. Jadi misalnya ada keturunan orang sini nikah sama orang Lemo, jadi nanti dia itu pilih mau dimakamkan di mana. Oh gitu. Tergantung dari keluarga. Jadi kalau sekarang udah banyak yang dibuatkan kayak rumah-rumah. Nah kalau di sini tuh namanya patane, kalau di Toraja. Yang tempat pemakaman tapi kayak bentuk rumah tuh. Yang biasa ditaruh di samping-samping rumah. Yang seperti di katekesi ya, di setelah souvenir itu. Iya. Ya. Namanya patane. Ya. Mungkin Bapak mau foto di sini. Jadi ini spot favoritnya orang-orang yang berkunjung sini ya? Iya. Foto di sini. Selesai dari pemakaman Goa Londa, kami ke destinasi terakhir kami, yaitu destinasi ke-9, yaitu pemakaman Tebing Batu Lemo yang terletak di Lemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tanah Toraja. Desa Lemo ini merupakan salah satu destinasi yang memukau karena keunikannya. Desa Lemo sendiri memiliki daya tarik pemakaman kuno yang berada di tebing batu dengan pemandangan hamparan sawah yang luar biasa indah. Ada lebih dari 70 buah lubang batu pemakaman kuno yang menempel di dinding batu tersebut. Yang juga terlihat dari luar itu terdapat pula tao-tao atau patung kayu sebagai representasi mereka yang sudah meninggal dan dimakamkan di dinding batu tersebut. Bagi adat setempat, patung yang dibuat harus menyerupai orang yang sudah meninggal dan jasadnya dimakamkan di dalam batu tersebut. Dan setiap keluarga memiliki tempatnya sendiri di dalam bukit. Begitu juga dengan penataan patung kayu. Jika mereka sedara dan memiliki ikatan keluarga, patung-patung tersebut dijejerkan dengan leluhurnya yang lebih dahulu meninggal dunia. Demikianlah perjalanan 3 hari 2 malam kami di Tanah Toraja. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang ingin berwisata ke Tanah Toraja dan Toraja Utara. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa memberikan dukungan like dan subscribe pada kami. Dan akhir kata kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.